Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruang kita, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat kuis di Microsoft Form. Nah, tentu untuk membuat kuis ini teman-teman harus mempunyai akun di Microsoft ya. Untuk akun di Microsoft saya kira mudah ya teman-teman, nanti atau bisa lihat pada tutorial saya sebelumnya. Baik, kita akan coba buat kuis di sini di Microsoft Form. Otomatis kita harus membuka office.com ini ya. Kita buka ini di sini ya. Nah, ini tentu berbeda ya antara Google Form yang bisa kita pakai dari Google, form yang dari Google dengan form dari Microsoft. Namun keduanya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, ketika kita sudah masuk pada halaman Microsoft Form, di sini kita ada dua pilihan, ada New Form, ada New Quiz ya. Baik, karena kita mau membuat soal, membuat kuis, maka kita klik ya New Quiz di sini. Nah, kemudian di sini kita klik judul kuisnya. Misalkan kita akan buat tentang kuis mata pelajaran PAI dan BP dan Budi Pekerti. Kelas misalkan kelas 8. Nah, kemudian di sini kita tulis materinya, misalkan materi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, ini juga bisa kita klik di sini ya, bisa insert gambar di sini Bapak Ibu ya. Kita tinggal cari aja. Bisa dari gambar bisa kita ambil dari OneDrive atau upload dari laptop kita. Namun kita cari Google aja deh. Saya akan nyari gambar Bani Abbasiyah. Enter. Nah, ini banyak sekali pilihan untuk bisa memperindah kuis kita. Saya akan ambil gambar yang ini ya, yang ini. Klik gambar ini, gambar yang sudah kita tentukan dan add. Nah, nanti akan diatur seperti ini di sini. Oke. Nah, judul kuis kita sudah jadi. Kemudian kita klik lagi untuk memberikan perintah kepada siswa untuk menulis nama. Kita klik add new, kemudian teks saja ya. Kita tuliskan nama siswa. Nah, kemudian enter your answer nanti ini peserta didik jawabnya di sini. Kemudian kita harus diisi ya. Nah, nggak usah di poin karena ini memang untuk menulis identitas siswa. Kemudian kita kasih, misalkan kita minta siswa menuliskan kelasnya, kelas berapa. Nah, ini kemudian kita klik, ini harus diisi. Nah, ini adalah identitas siswa. Kemudian berikutnya kita mau buat bagian dari soal yang pertama ya. Ini kita anggap identitas ini bagian yang pertama, kemudian kita ambil bagian kedua yaitu soal pilihan ganda. Kita klik di sini ya, di more. Di sini ada section. Nah, ini bagian yang pertama. Bagian kedua ya, ini kita isi soal ini nama siswa sudah ya, kita isi di sini ya, section bagian 2 adalah isilah, misalkan ya, isilah soal berikut dengan jawaban yang benar. Misalkan ini perintahnya. Nah, kemudian add ini untuk ini ya, soalnya langsung ini soal yang pertama kita pilih choice questionnya, misalkan di sini questionnya kita tulis dulu ya soalnya, misalkan. Nah, di sini bisa kita tulis Al-Kindi. Kemudian berikutnya adalah Al-Farabi. Kita tambah lagi, enter, misalkan Ibnu Sina. Kita enter lagi, siapa ini ya, kita ambil siapa.
Ibnu Maskawi misalkan ya. Berikutnya adalah Ibnu Maskawi. Oke, ini yang paling benar, kita klik di sini. Nah, ini ya. Nanti kemudian kita beri skor di sana ya. Kemudian kita beli poin di sini, misalkan 10. Nah, kemudian berikutnya, oke ya. Kemudian add option bawahnya lagi. Oke, ini soal untuk yang pertama. Berikutnya add news. Nah, di sini kita pilih choice lagi misalkan. Nah, kita isi optionnya yang tadi ya, Al-Kindi misalkan, 2 Al-Farabi, yang ketiga misalkan Ibnu Sina, yang keempat Ibnu Maskawi. Nah, misalkan karena yang benar adalah ini, maka kita klik ini. Oke, kita selanjutnya kita bisa beralih pada soal yang berikutnya ya. Misalkan soal yang ke ini section 1, section 2-nya. Ini kita hapus saja ya. Ini bisa off section. Oke. Oke, lalu kita add pertanyaan berikutnya. Kita bisa pilih teks, misalkan adalah karya dari. Nah, nanti kita correct answernya. Di sini kan Al-Ghazali atau Al-Ghazali, Imam Ghazali. Ini poinnya misalkan 10 ya. Nah, kita ambil lagi misalkan add new answer. Nah, ya, seorang yang di barat dikenal dengan nama Al-Gebel adalah seorang ahli kimia dan dokter termasyhur yang di barat dikenal dengan nama Geber adalah. Nah, ini yang benar adalah Jabir Al-Hayyan. Jabir Hayyan. Nah, ini harus dijawab. Misalkan ini poinnya ada 10. Kemudian berikutnya yang ini tadi belum kita ini ya. Ini juga harus dijawab. Poinnya 10. Kalau ini tadi juga sama, kita setting harus dijawab. Poinnya 10. Ini juga sama, kita setting harus dijawab. Poinnya juga sama 10. Nah, selesai ya. Kita bisa membuat soal kalau misalkan 10 soal ya kita sudah selesai. Namun jangan keburu ditutup dulu ya, karena ada hal penting yang harus kita setting ya, yaitu pengaturannya ini. Nah, ini total quiz kita memang harus 100 poin ya. Kalau misalkan satu soal kita kasih 10 poin, berarti ini harus 10 soal. Nah, kita sudah 10 soal dengan soal pilihan ganda dan soal esai. Sekarang kita pengaturan, klik ini ya, more form setting yang ada titik 3 di pojok kanan ini. Kemudian klik setting. Nah, di sini adalah ini ya. Ini kalau kita klik, kita aktifkan, berarti siswa ini akan mendapatkan respon, akan tahu nilainya secara otomatis jika dia sudah selesai mengerjakan soal. Nah, kemudian ini untuk 5 responnya. Kemudian ini kita bisa, kalau kita mau centang silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau ini start date, kapan tanggal ini dimulai, dan end date kapan, start date kapan quiz ini dimulai, tanggalnya, waktunya, kemudian end date akhirnya kapan. Ini bisa kita setting seperti ini. Kita juga ini ya, ini ada email notification of each response. Ini berarti nanti akan ada
notifikasi ke email kita yang kita pakai untuk di sini. Jika nanti ada siswa yang merespon, nah ini boleh kita klik customize to thanks you message, ini kita centang bisa, jadi ada tanda terima kasih ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal. Kemudian yang ini kita bisa mengacak pertanyaan, jadi siswa tidak akan memperoleh pertanyaan dengan nomor yang sama. Boleh kita centang ini ya. Nah, kemudian ini kuis kita sudah jadi. Kita juga bisa ini ya, ngatur temanya. Misalkan kita suka yang mana ini misalkan, maka otomatis akan mengikuti. Tergantung kuis ini untuk siapa, untuk anak-anak apa untuk orang dewasa. Kalau mau yang polos boleh ya ini. Nah, oke. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga kita lihat ya tampilan kuis. Nah, di sini ada tampilan kuis ini di komputer. Kemudian kalau di mobile atau di HP seperti ini tampilannya. Nah, asik kan Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Oke. Kita pick ya. Kemudian kita mau ngirim instrumen kuis kita ini, link kuis kita ini kepada siswa. Kita bisa klik send. Kemudian di sini ada linknya, bisa kita klik copy. Nah, kita kirim ke Facebook kah atau ke WA. Bisa juga kita embed ini kalau kita mau kita pakai di mana di Sway. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita klik copy lalu kita share kepada peserta didik kita. Nah, itu ini adalah pertanyaan kita. Kemudian kalau nanti siswa sudah menjawab pertanyaan kita, maka akan masuk menjadi respon. Kak, ini masuk di respon sini akan nampak respon siswa, kemudian berapa skornya, rata-rata skornya. Nah, ini kemudian ini adalah untuk mendapatkan ini open in Excel. Jadi ini untuk mendapatkan rekap dari keseluruhan respon siswa yang sudah menjawab soal kita, kuis kita. Oke Bapak Ibu, itu Bapak Ibu ya. Itu saja yang bisa kita berikan untuk hari ini, membuat kuis dari Form Office atau Microsoft Form. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Lebih asyik kan? Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum.